Oke. Jadi tanpa kebangkitan, iman kita menjadi tidak lengkap. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Vivat Cor Jesu, Percor Mari. Salam jumpa dengan saya, Romo Edi Prasetyo, dalam acara podcast Antar Hati. Pada kali ini kita mau membahas tentang Paskah, karena kita sedang ada di masa Prapaskah. Tentu menjadi isu yang hangat sih, karena kan kita bentar lagi mau merayakan bersama keluarga dengan siapapun. Mungkin bagi Anda yang masih merantau, ya nggak bisa merayakannya dengan keluarga, tetapi bisa merayakannya dengan teman-teman semua. Nah, dalam rangka itu, hari ini kita menghadirkan seorang narasumber. Orang ini adalah seorang Romo SCY yang cukup berpengalaman. Kita kenalkan, inilah Romo Agustinus Sugiyarno SCY. Tara! Selamat datang Romo dalam podcast Antar Hati ini. Thank you. Oke, teman-teman semua, Romonya masih agak muda ya. Saya mengatakan agak muda. Paling enggak saya lebih muda. Baik, kali ini kita mau ngobrol dengan Romo Sugiyarno tentang Paskah. Tapi sebelumnya kita mau kenal dulu deh. Romo Sugiyarno ini asalnya dari mana sih, Mo? Asalnya dari kota persawahan lumbung padinya Sumatera Selatan, Belitang Oku Timur. Oh, Belitang Oku Timur, ya itu daerah terkenal sebagai lumbung padi nasional ya. Betul. Romo itu masuk SCY tahun berapa sih bergabung dengan kongregasi SCY? Iya, 2004 saya mulai postulan novis. Oke. Sampai 2006, lalu saya mengucapkan kaul pertama 1 Agustus 2006. Oh iya, jadi penanda sebagai anggota SCY itu dengan kaul ya, dengan kaul pertama 1 Agustus 2006. Dengan saya selisih 3 tahun ya. Wah, jadi berarti saya adik kelasnya, jadi saya merasa juga. Nah, Romo ditabiskan di mana sih? Kapan gitu ya? ditabiskan di Belitang juga, Oh iya, dekat kampung paroki? halaman di paroki Tegalrejo, Santa Maria Tabernoda Tegalrejo, BK 10, tanggal 15 Agustus 2013. 2013, jadi 2013. udah 12 tahun ya? Jadi Ya, Romo ya? menjelang 12 tahun. Luar biasa. Selama 12 tahun itu, Romo tugas di mana aja? Wah, lumayan. Tugas pertama itu di BK 30, paroki 20? Iya, BK 20 sampai 30. Saya yang ngoreksi. Iya. Karena BK paling ujung lah, BK iya, paling ujung ya. BK karena paling waktu itu ujung. Romo Sugiyarno, Romo muda, saya frater topper. Oh ya, kita banyak pernah satu rumah. Iya ya, oh iya. Kita ya. sering bersama. Romo. Iya. Jadi Nah, setelah- di Tegalsari paroki Para Rasul Kudus itu ya hampir 1,5 tahun. Oh, 1,5 ya? Ya, Cukup hampir. lama, oke. Terus setelah itu pelayanan diminta pergi ke Papua. Ke Papua, sempat ke Papua ya. Ke Berapa tahun itu? Papua. Di mana? Di paroki Santa Maria Biak. Keuskupan Timika. Iya, Keuskupan Timika. Oke, di ujung Itu timur sana, sampai tahun 2000. Jadi 2014 sampai 2014 pertengahan ya, sampai 2017-an gitu. Berarti 3 tahun ya. 3 tahun lebih dikit. Oke, Tiga- kita sapa mungkin di antara penonton kita juga pernah jadi umat yang digembalakan oleh Romo Sugiyarno di Biak gitu ya. Halo Romo gitu ya. Oke, setelah dari Biak kemana Romo? Setelah dari Biak diminta jalan-jalan. Iya, Jalan-jalan, diminta memperdalam, ada kursus untuk kepentingan kongregasi di bidang keuangan. Oh, kursus Iya, keuangan. sampai tahun 2020 menjelang Covid selesai. Lalu tugas di paroki Hati Kudus. Oke, nah kursusnya waktu itu di mana aja Romo? Oh, di mana aja, berarti kan nggak hanya satu tempat ya? Iya, kursusnya ada di Roma untuk di Itali, kursus intern kongregasi ya. Lalu kemudian melanjutkan pendalaman di Amerika. Wah, Amerika. Lumayan paspornya tidak putih-putih amat ya. Nggak kayak saya itu paspornya masih putih-putih. Nanti diisi Roma. Banyak kesempatan mengisi gitu. Baik.
pengalamannya luar biasa ya, 12 Sampai tahun. yang terakhir, maaf, sampai terakhir yang sekarang ini ya, sampai terakhir. Kemudian di Provinsialat Oh ya, di Provinsialat sebagai sebagai ekonom. Jadi ini adalah Menteri Keuangannya SBY seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda mau merampok silakan. Wih, bahaya. Mau berbagi. Beliau yang mengelola tentang keuangan Romo-Romo SBY, Romo Bruder Frater seluruh Indonesia, dan juga bertanggung jawab kepada Roma Kejeneralan. Jadi ini bulan-bulan ini mulai sibuk bikin laporan pajak ya. Betul. Pajak. Benar sekali. Karena saya pernah membantu beliau selama 3 tahun. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Nah, kan tadi udah cerita sedikit tentang Romo. Hari ini kita mau ngobrolin tentang Paskah, Romo. Paskah kan tinggal berapa hari lagi ya? Seminggu lagi, 2 minggu lagi lah ya. Karena waktunya nggak terasa karena bersamaan dengan Idul Fitri. Masa Prapaskah beririsan dengan masa Ramadan, dan setelah Idul Fitri nanti kita gantian, kita yang sibuk untuk merayakan Paskah. Nah, sebenarnya Paskah itu perayaan apa sih, Romo, bagi kita, terutama bagi orang Katolik? Ya, Paskah itu menjadi sangat bermakna bagi orang Katolik karena iman tanpa Paskah itu sebenarnya tidak sangat berarti dalam arti begini. Paskah itu menjadi puncak karena di sanalah misteri tentang iman akan kebangkitan. Jadi tanpa kebangkitan iman kita menjadi tidak lengkap, tidak sempurna. Maka Paskah itu adalah perayaan akan pengenangan akan cinta Tuhan yang luar biasa, pemberian diri Tuhan yang utuh, yang rela menderita demi kita. Orang-orang jelek kayak kita ini, orang-orang berdosanya banyak, tapi kok Tuhan tuh sayang banget sama kita ya. Jadi dosa kita tuh berbanding lurus dengan berat badan kita. Wah, boleh ya. Jadi tadi ya menarik, kata Paskah itu sebagai puncak. Yang dimana orang sekarang mikirnya puncak perayaan kita apa? Natal. Padahal puncak perayaan kita adalah Paskah. Dimana Kristus yang memberikan diri. Maka kata Paulus bener nih, kalau teman-teman baca kitab suci, dikatakan bahwa tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita. Karena pusat kita ada kebangkitan. Nah, tadi saya menggarisbawahi, Roma mengatakan Paskah itu soal pemberian diri Allah. Pemberian dirinya itu yang seperti apa sih sehingga menjadi pusat iman kita ya? Ya, pemberian diri yang total untuk kita manusia. Sekali lagi, ini hubungannya dengan kita, tentang tujuan keselamatan kita itu kan persatuan kita dengan Allah ya. Betul. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita ini berdosa, kita jatuh dalam aneka macam kesalahan, asal kita kemudian berani datang kepadanya, membangun pertobatan, pengampunan belas kasih Allah itu dibuka kepada kita. Maka Paskah itu pemberian diri Tuhan yang total, mengasihi kita secara utuh agar kita mencapai keselamatan, kembali kepada Allah. Ya, bagian memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya, hidupnya sendiri. Maka benar kata Yesus ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa demi sahabat. Luar biasa ya. Jadi memang kasih Tuhan itu sampai sebegitu dalam ya. Bahkan hidupnya diberikan penuh pada kita. Maka itu mungkin menarik juga ya, Romo, mengkaitkannya dengan Ekaristi ya. Karena dalam Ekaristi itu kan ada kata-kata institusi itu ya. Kata apa namanya? Ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah. Itu kan sebagai wujud pemberian diri. Nah, kalau kita bicara tentang peristiwa Paskah kan, tadi dikatakan pemberian diri Tuhan yang tampak dari kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana itu dihayati oleh kita yang saat ini mengaku sebagai pengikut Kristus? Padahal kan peristiwanya itu udah 2000 tahun nih. Apakah masih tetap aktual sampai sekarang dan akan datang? Sangat aktual, Romo. Jadi persembahan diri Kristus, pemberian diri Kristus itu menjadi model, menjadi teladan cara beriman kita, pola hidup kita ketika kita juga
mempersembahkan hidup. Misalnya kalau kita ya para imam ya, bagaimana kita diajak untuk juga memberikan diri secara total dalam pelayanan. Apapun tugas-tugas kita ya, ada yang bahkan di pelosok-pelosok, ada yang di tempat-tempat kategorial, di pendidikan dan sebagainya. Masing-masing diundang dengan teladannya Kristus memberikan diri secara total dalam pelayanan itu. Maka Paskah itu juga menjadi kesempatan kalau saya memaknainya sebagai bukan hanya mengingat kembali, tetapi ngecas dan meneladan ulang kembali pemberian diri Kristus itu. Jadi kita menimba kekuatan kita kembali ya, kekuatan ya. pemberian diri kita, apalagi kita sebagai religius sekaligus imam ya. Nah itu nampaknya memang sangat jelas untuk kita ya, para romo, para suster, para biarawati yang memang mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan dan gerejanya. Nah, gimana itu menjadi relevan bagi umat? Apakah pemberian diri mereka lebih kurang bermakna dibandingkan seorang imam? Padahal kan mereka harus hidup dalam keluarga, tidak seperti kita yang memang pokoknya untuk Tuhan dan gereja. Apakah persembahan diri mereka nilainya kalau mau dikatakan lebih rendah daripada kita para imam? Tentu saja tidak. Persembahan diri seorang berkeluarga itu juga sama nilai tingginya dengan kita para orang yang mempersembahkan diri secara khusus. Dalam gereja kita mengenal Paskah itu sebagai kesempatan, kita menyebutnya retret agung ya. Dan sarana-sarananya itu kita diajak mengenal istilah ini ya. Tentang doa dan tobat. Tentang puasa dan pantang, dan yang terakhir tentang amal kasih. Maka tiga poin ini tidak hanya untuk para imam biarawati, tapi bagaimana umat diajak untuk meneladan persembahan diri Kristus secara seimbang dengan aneka macam tata cara tobat dan doa kita yang lebih semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, tetapi juga dengan ekspresi kita perwujudannya juga lewat didukung dengan pantang dan puasa yang tujuannya agar kita juga semakin bisa mengolah batin kita, mengenal kehendak Tuhan dalam hidup, bukan hanya untuk diet ya Romo ya, untuk diet. Saya sih juga diingatkan untuk diet juga. Dia tuh bonusnya, bonusnya diet. Tapi juga yang nggak boleh dilupakan bagaimana umat dan kita semua juga diajak untuk amal kasih, perbuatan baik itu. Jadi tiga unsur itu, tiga dimensi itu sama-sama nggak bisa dilupakan ya, dipisah-pisah gitu ya. Jadi memang benar ya bahwa persembahan diri siapapun, entah itu imam, religius, suster ataupun awam keluarga, itu sama bermaknanya, sama nilainya, sama bermaknanya di hadapan Tuhan, asal itu dilakukan dengan sepenuh dan setulus hati ya. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak juga memberikan persembahan diri. Luar biasa memang. Nah, tadi kan Romo nyinggung tentang 3 hal, soal doa, soal puasa dan pantang, dan soal amal kasih. Nah, gimana sih ini kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sekarang ya? Tentang puasa pantang kan saya setiap tahun selalu ditanyain, Romo puasanya itu mulai jam berapa, berakhirnya jam berapa. Jadi orang masih terikat seolah-olah akan menjadi sah kalau sesuai aturan. Padahal yang terpenting tadi ya, soal ketulusan hati dan mau berbagi untuk orang lain gitu ya. Nah Romo, tadi nyinggung juga soal bersolider, soal empati, soal berbagi. Nah untuk saat ini kan kita lihat situasi negara kita ya, terutama lagi banyak nih saudara-saudari kita, teman-teman kita mungkin yang menyaksikan ini sedang dalam situasi yang sama. Ada tingginya PHK, mereka yang susah cari pekerjaan. Nah, apa yang bisa kita buat sih sesama murid-murid Tuhan untuk mereka gitu ya? Baik, ini sebenarnya tahun yang tepat, kesempatan yang pas di mana gereja mencanangkan tahun yubileum ya Romo ya. Ada banyak tindakan praktis amal baik yang sama-sama bisa kita perjuangkan, yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Misalnya yang memungkinkan kita bisa buat
perhatian kita terhadap orang-orang terdekat kita, dimulai orang-orang terdekat kita ya. Bisa jadi itu karyawan kita, bisa jadi itu adalah tetangga-tetangga kita yang memang paling membutuhkan. Bisa jadi itu adalah para kenalan, sahabat, dan rekan-rekan kita. Dan secara lembaga, setiap paroki itu kan punya sarana ya, sarana di mana kita kalau ber-APP, Betul. buah-buah dari puasa pantang kita itu kan menghasilkan APP ya. Betul. Secara lembaga gereja itu punya pos sosial APP itu, yang nanti seluruh hasil dari APP itu digunakan untuk membantu banyak orang yang berkekurangan dengan caranya itu ya. Tapi poinnya adalah mari kita lihat sekitar kita. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Bahkan di tahun jubileum itu kita diajak melihat buku keuangan kita. Misalnya kalau seandainya ternyata ada yang berhutang kepada kita dan kita dimampukan dan kita ingin memberi penghapusan hutang atau bahkan penghapusan bunga, itu sesuatu yang sangat praktis yang bisa kita buat. Jadi ya memang seperti tahun jubel dalam kitab suci ya, bagi mereka yang berhutang, yang memiliki tanggungan hutang atau dia punya piutang dan melihat saudaranya tidak bisa membayar, maka dia bisa membebaskan. Itu sesuatu hal yang bisa dibuat ya. Oke Romo, sekarang kembali ke kita Romo. Kita kan SCY ya, Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, yang katanya itu juga didirikan oleh Pater Dehon berdasarkan kepekaan sosial. Nah, gimana Romo sebagai SCY, poin-poin penting apa terkait dengan Paskah dan pemberian diri? Romo sebagai SCY gitu ya. Ya, saya itu salah satu yang membuat saya bangga dan kemudian memilih SCY itu karena karya sosial yang dihidupi di setiap komunitas di mana SCY ada ya. Jadi kita seperti yang kita ketahui, kita itu selalu ada pos sosial ya di setiap wilayah, provinsi dan sebagainya. Dan dengan cara kita kan selalu memberi perhatian kepada mereka. Tapi sebelum itu Romo, jauh sebelum itu sebenarnya saya juga bangga sebagai orang Katolik itu karena keteladanan banyak orang Katolik, minimal keluarga bapak ibu saya dan tetangga-tetangga saya yang juga meneladankan hal yang sama. Maka bicara tentang Paskah, bicara tentang Kristus yang memberikan diri, ternyata kalau saya renung-renungkan, itu tuh sudah diteladankan juga lewat keluarga, dan terutama semakin tajam lewat kongregasi, lewat pos-pos sosial yang selalu harus diberikan, harus diadakan di setiap komunitas dan wilayah. Jadi tadi ya Romo bilang tertarik ke SCY karena soal perhatiannya pada sosial, dan itu sudah dipupuk sebenarnya dari dalam keluarga. Ketika ingat-ingat merenungkan itu. Jadi menemukan kesamaan itu. Jadi teman-teman, saudara-saudari, mari kita juga mulai dari dalam keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka tahu mengenal apa itu berbagi. Mulailah dari dalam rumah kita. Itu ya yang menarik tentang pemberian diri. Nah Romo, terkait hal ini ya, SCY kan juga sebagai kongregasi imam, kongregasi sosial, juga tidak bisa hidup dengan kita karena dengan usaha kita sendiri, karena kan kita fokus dalam pelayanan. Dalam beberapa proyek-proyek kita lihat para romo-romo dulu, mereka punya anak asuh yang banyak. Itu kan tidak mungkin hanya oleh kerja tangan sendiri, ada banyak orang yang membantu. Ada nggak yang ingin Romo sampaikan kepada seluruh umat yang sudah membantu kita gitu ya? Karena kita kan nggak berjalan sendiri deh untuk menghimpun begitu banyak bantuan untuk karya-karya sosial kita gitu ya. Sebagai kongregasi SCY yang ada di Indonesia dan secara khusus tempatnya di Sumatera bagian selatan ya, kita tuh sangat-sangat bersyukur karena begitu banyak orang baik. Kita berjalan bersama banyak orang baik untuk mewujudkan aneka karya-karya gereja, entah itu di bidang pembinaan formasio para imam, pembekalan para imam, bruder gitu ya, tapi juga di karya pendidikan atau juga karya-karya sosial, juga di karya asrama-asrama,
bagaimana asrama-asrama kita, panti ya. asuhan juga. Dan panti asuhan asrama rata-rata adalah yang berasal dari daerah-daerah pinggiran, juga yang termasuk dari keluarga-keluarga yang memang perlu bantuan. Maka sangat bersyukur kongregasi SCY itu berjalan bersama begitu banyak orang baik untuk mewujudkan aneka macam hal baik tadi, entah asrama, entah panti asuhan, entah pendidikan calon imam, entah juga beasiswa gitu ya, dan seterusnya. Maka terima kasih banyak para orang baik yang selama ini berjalan bersama kongregasi. Makasih orang baik gitu ya. Para donatur, para pemerhati. Dan sebenarnya tidak hanya untuk kongregasi SCY ya, bagaimana juga mereka itu berjalan bersama gereja, entah lewat parokinya, entah lewat kongregasi-kongregasi lain. Jadi apapun bentuk bantuan dan kasih Anda bersama gereja itu sangat-sangat berarti, sangat-sangat bermakna. Maka semakin Anda mencintai gereja, semakin kita juga semakin mencintai persembahan diri kita lewat aneka macam cara berbagi kita ya, Romo Edi ya. Betul. Berbagai macam cara. Jadi kayak Mother Teresa itu ya mengatakan, bukan soal melakukan hal yang besar, tetapi melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Luar biasa. Terima kasih Romo, obrolan kita sebenarnya menarik sekali terkait dengan Paskah. Tapi ini semua saya kira sudah memberi insight yang luar biasa bagi kita untuk memasuki Paskah. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semua yang sudah mau menjadi rekan peziaran kami, rekan perjalanan kami dalam melayani gereja, melayani masyarakat dengan bantuan Anda, entah itu bentuknya material, dana, bahkan dukungan doa dan sebagainya. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Anda. Dan itulah pemberian diri yang luar biasa. Sekali lagi, bukan soal besar kecilnya, tetapi soal ketulusan, soal keikhlasan dalam berbagi demi menghadirkan kerajaan Allah yang kalau orang mengatakan shalom, penuh damai sejahtera untuk semua orang. Sekali lagi terima kasih Romo Sugierno. Mungkin Romo Sugierno mau memberikan quotes, closing statement itu ya. Quotes, entah bentuknya mau pantun atau lagu, tapi jangan kayak bahan artikel gitu ya, panjang. Kira-kira Romo mau menyampaikan apa nih terkait ini ya? Oke. Sebentar lagi Paskah ya Romo ya. Paskah itu adalah pemberian diri. Cara mengupgrade menjadi versi terbaik diri kita untuk mempersembahkan diri yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Maka selamat menjadi manusia Paskah, manusia yang memberikan yang terbaik untuk sesama. Luar biasa. Ubur-ubur ikan lele. Ayo berbagi le. Ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Sugierno sudah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kisah yang tentu saja menjadi bekal kita untuk memasuki masa Paskah. Terutama nanti Pekan Suci kita semakin mendalami tentang pemberian diri Allah lewat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sekalian. Semoga berkat melimpah untuk Anda sekalian. Biasanya ditutup dengan doa, maka nanti Romo Sugierno bisa menutup dengan doa dan berkat sekalian. Baik. Ya. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan dalam masa Prapaskah ini. Kami boleh menata hidup kami kembali, mempersiapkan diri kami, terutama untuk menyambut Engkau yang bangkit di dalam hidup kami, yang selalu mengasihi dan memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Berkatilah ya Tuhan persiapan kami untuk menyambut Engkau di masa Paskah ini. Semoga Paskah tahun ini sungguh membangkitkan hidup kami, semangat kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang terus bersaksi, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Sugi.
Selamat melayani. Terima kasih. Akan membantu pelayanan di mana, Pasca? Di BK 10 Tegalrejo. Oh, Tegalrejo BK 10. Saya akan di BK 20 Tegalsari. Ketemu lagi kita. Kita ketemu di dalam pelayanan Pasca nanti ya. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG-nya SCY Indonesia official, Dehonian Indonesia, atau yang mau internasional Dehonians. Jadi di situ teman-teman bisa menggali spiritualitas bersama kami, aktivitas-aktivitas SCY di seluruh Indonesia dan dunia. Atau juga mau ngikutin Instagramnya Romo Koko SCY, pasti teman-teman juga semua sudah tahu. Di sana juga akan banyak hal-hal yang bisa kita temukan untuk semakin memperkuatkan iman kita semua. Shalom, Vivat Cor Yesu, Per Cor Per Cor Marie. Marie.